Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di PIP Channel. Jadi untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kegiatan kami mengunjungi salah satu mitra kami yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kami melakukan perjalanan H+5 setelah Lebaran untuk melihat mitra kami yang baru buka outlet di daerah sana. Dan mungkin kegiatan kami di sana akan lebih berfokus pada training mesin, terus melihat kondisi dari outletnya tersebut, terutama untuk lokasi, pengecekan listrik, dan lain-lain. Oke teman-teman semua, ikutin terus perjalanan kami dan kita akan jumpa di lokasi di Banjarnegara. Oke teman-teman semua, perjalanan dari Yogyakarta ke Banjarnegara itu lebih kurang membutuhkan waktu 5 jam dikarenakan memang kondisinya juga lumayan macet di jalan. Nah, jadi kami sudah ketemu dengan owner yang punya outlet ini ya teman-teman semua. Dan untuk kondisi dari outlet ini running lebih kurang 90%, tinggal branding dan layout dari keadaan outletnya aja yang tinggal diperbaiki. Jadi hal utama yang saya lakukan setelah sampai di outlet ini teman-teman semua, ya saya silaturahmi dengan ownernya, dan hal utama yang saya lakukan adalah pengecekan dari kelistrikan untuk pemakaian di outlet ini. Jadi untuk listrik terpasang itu berada di 2200 watt kapasitasnya, dan setelah kita melakukan pengecekan dari voltase yang ada di outlet tersebut itu terbaca di 230 volt. Dengan kondisi voltase yang 230 ini memang kondisi voltase yang tidak baik teman-teman semua, karena untuk voltase yang disarankan untuk mesin itu adalah di atas 215 dan di bawah 225. Tapi dikarenakan memang stabilizer yang akan digunakan itu belum ada, ya nanti kita akan coba apakah dengan voltase yang 230 ini kita masih bisa pakai untuk training dari mesin es krim tersebut teman-teman semua. Untuk lokasi dari outlet ini menurut saya cukup strategis ya, dikarenakan dikelilingin oleh beberapa tempat kuliner, yaitu pusat kuliner di jalan utama, terus dekat sekali dengan sekolahan. Nah, jadi di situ ada beberapa lokasi sekolah yang hampir berdekatan dan berada memang di jalan utama dengan trafik yang cukup bagus. Nah, hal ini bisa menjadi satu indikasi bahwa lokasi ini memang bisa untuk outlet es krim itu berkembang seperti itu. Dan dengan lokasi yang seperti ini otomatis kita bisa melihat bahwa target pasarnya terutama anak-anak sekolah ya. Nah, dengan target anak-anak sekolah tersebut, nah kita akan bisa, dan saya juga ngobrol dengan ownernya untuk bisa lebih membuat satu menu yang cukup variatif. Nah, di mana harga memang benar-benar kita harus perhatikan supaya target dari pasar untuk outlet ini itu benar-benar terserap dengan baik seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada outlet yang ada di video ini. Jadi dengan konsepnya ya mini cafe ya. Nah, dimana di dalam outlet tersebut memang disediakan juga beberapa tempat
santai atau tempat duduk ya. Terus memang dari segi meja yang sudah terpasang itu bisa memberikan suatu tempat yang cukup lapang teman-teman, baik itu dari segi penempatan mesin es krimnya ataupun dari peralatan yang lainnya. Tapi kita belum tahu pasti itu dari tema dan warna dari outlet ini seperti apa, karena memang pada saat kita sampai ini baru running lebih kurang 90%, dan lebih kurang menurut informasi dari ownernya sendiri itu 2 atau 3 hari ke depannya itu baru akan opening. Jadi teman-teman semua, hal yang saya tekankan pada saat teman-teman membuka satu outlet usaha shop es krim seperti ini, memang lokasi itu hal yang sangat diperhatikan. Nah, jadi pada saat sama ownernya saya sering komunikasi sebelum kita atau ownernya memutuskan untuk membuka outlet ini, lokasi memang hal yang saya tekankan untuk melihat seberapa target pasar yang ingin dituju di outlet ini. Dan apalagi di daerah ini, menurut informasi yang saya dapatkan belum ada kompetitor atau yang menjual es krim seperti ini ya. Jadi bisa memberikan suatu prospek yang baik terhadap jenis usaha ini di daerah tersebut. Jadi teman-teman semua, hal utama memang yang kita perhatikan untuk membuka outlet itu adalah lihat dulu target pasarnya. Siapa saja yang akan kita tuju untuk outlet yang akan kita buka, seperti itu. Kita kembalikan kepada kelistrikan. Nah, jadi untuk listrik yang dipakai di outlet ini 2200 watt itu sebenarnya secara spesifikasi untuk mesin itu mencukupi. Di sini saya tanyakan bahwa 2200 memang sangat mepet sekali untuk satu outlet es krim. Nah, tapi di sini hanya ditekankan akan ada cuman 2 mesin utama, yaitu mesin shop es krim dan kulkas seperti itu. Selebihnya itu memang akan dipakai lampu-lampu seperti biasa. Dan memang 2200 itu listrik yang cukup mepet ya untuk kita membuka outlet. Dan saya harapkan teman-teman kalau memang ingin membuka outlet, usahakan kelistrikannya bisa di 3500 supaya berada di titik aman seperti itu. Dan kalaupun untuk voltase yang terbaca tadi 230, ini kita bisa ngakalin dengan stabilizer, di mana nanti pemilihan stabilizernya ini, karena kita sudah ketahui dari voltase yang terbaca cukup tinggi ya, saya rekomendasikan juga beberapa merek dari stabilizer yang bisa mengcover untuk jenis kelistrikan yang mempunyai voltase yang tinggi seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi di video ini kita sudah mulai untuk mentrainingkan kepada owner dan petugas yang mungkin menjadi operator dari mesin ini. Nah, dimana memang secara rinci memang kita akan ajarkan baik itu dari cara pemasangan dari spare part mesinnya supaya tidak salah, terutama untuk diperhatikan adalah dari pemasangan seal-seal dari mesin tersebut, dan terus kita juga mengedukasikan bagaimana jenis perawatan yang akan kita lakukan untuk mesin es krim. Nah, sehingga bisa meminimalisir yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya dalam menggunakan
mesin shop es krim tersebut. Karena memang hal yang utama bagi kami adalah memang benar-benar memberikan satu edukasi yang sangat rinci kepada mitra kami sendiri untuk menghindari yang namanya resiko-resiko yang kita tidak inginkan dalam pemakaian mesin es krim tersebut. Di sini juga saya sedikit menginformasikan dari layout mesin yang terpasang di sini. Memang sebenarnya ini tidak menjadi suatu rekomendasi kalau mesin menghadap ke dalam ya, karena secara visualnya itu memang tidak terlihat bagus. Nah, cuman dikarenakan memang pada saat pembuatan meja dari mesin ini ukurannya memang salah. Nah, jadi teman-teman kalau ingin membuat meja dari mesin shop es krim ini, teman-teman harus perhatikan benar-benar yang namanya ukuran untuk mesin es krim tersebut. Dan hal yang perlu diperhatikan juga, bobot mesin es krim ini kan juga cukup berat, di estimasi lebih kurang 100 kilo ya. Jadi material yang teman-teman harus pakai itu harus benar-benar bagus seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Nah, jadi tahap yang kita lakukan juga dalam saat training itu adalah menjelaskan pertama dari segi pemasangannya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal, terutama untuk sil-sil pendukung ya, yang harus terpasang di mesin. Jangan sampai juga terbalik seperti itu. Dan juga cara memasang blok mesin itu memang harus benar-benar diperhatikan bagaimana kita menggunakan teknik supaya dari segi suku cadang terutama blok itu tidak terlepas atau jatuh. Seperti itu teman-teman semua. Beberapa dari kasus yang pernah kita dapatkan yaitu memang edukasi dari segi pemakaian mesin ini, kalau tidak kita memang rincikan secara benar, itu banyak banget terjadi kesalahan. Nah, jadi di sini memang kita benar-benar tekankan untuk segi pemakaian mesin tersebut. Memang di praktek ini kami menggunakan juga bahan baku dari kami sendiri, dan kami mengedukasikan bahwa penggunaan bahan baku ini pun tidak susah ya, atau tidak ribet yang mungkin banyak orang pikirkan, karena memang kita tidak perlu menggunakan mixer, cukup dilakukan pengadukan dengan secara manual lebih kurang 1 menit, itu sudah bisa kita membuat yang namanya adonan dari es krim itu sendiri. Di sini juga saya akan kasih sedikit informasi teman-teman semua. Jadi dalam hal kita pembuatan bahan baku untuk adonan es krim itu sendiri, dengan pencampuran 3 liter air itu akan menghasilkan lebih kurang 4 sampai 4,2 liter cairan. Nah, di mana dengan 4,2 liter cairan apabila dikonversi setelah jadi es krim untuk dari berapa porsi contoh kita ngambil dari kon McD ya, ukuran kon McD akan bisa menghasilkan lebih kurang 60 kon McD dari es krim tersebut teman-teman semua. Jadi kalau memang kita bisa mengukur semisal berapa dari pendapatan kotor untuk 1 kilogram bahan tersebut, seandainya untuk 1 porsi kon McD itu kita jual 5.000, maka akan menghasilkan kotor itu lebih kurang di 300.000 untuk 1 kilogram bahan baku. Nah, teman-teman bisa mengurangi berapa dari modalnya untuk bahan baku, terus kon es krimnya, terus tenaga dan kelistrikannya. Kita sudah bisa mengukur
lebih kurang diestimasi 85 sampai 90.000 untuk modal dari 1 kilogram bahan es krim tersebut, teman-teman semua. Hal utama juga yang kita edukasikan adalah hal apa yang tidak boleh dilakukan untuk mesin. Nah, terutama kalau teman-teman menggunakan mesin, usahakan 2 tampungan yang ada di atasnya itu harus diisi. Karena hal ini mengurangi resiko dari beater yang berputar secara kasar ya, dikarenakan memang beater harus membutuhkan yang namanya bahan baku dalam proses pembuatan es krim tersebut. Setelah waktu malam hari, kita melihat bahwa kondisi dari voltase yang ada di tempat tersebut itu sudah sedikit normal, terbaca di 226, dan itu bisa membuat mesin es krim ini bisa kita gunakan seperti itu. Karena biasanya kalau voltase sudah di atas 230-an, sensor dari mesin atau proteksi mesin itu akan bekerja. Tapi dikarenakan memang voltase yang ada sekarang itu sesuai standar yang kita bisa pakai, akhirnya kita bisa melakukan training tanpa mengalami yang namanya kendala di mesin es krim ini, teman-teman semua. Proses yang sudah kita lakukan dari kita masukkan bahan ke dalam mesin dan proses pemasakan di mesin tersebut itu mendapatkan waktu lebih kurang 20 menit. Nah, indikasi dari mesin yang sudah mencapai titik bekunya menjadi es krim itu pasti akan mengalami kondisi mesin akan otomatis mati, teman-teman semua. Di sini juga kami melakukan edukasi untuk setiap tombol ataupun indikasi yang ada di layar mesin tersebut fungsinya untuk apa saja, sehingga tidak menjadi satu kesalahan nantinya pada saat pemakaian mesin. Dan alhamdulillah teman-teman semua, hasil dari es krim itu sesuai dengan ekspektasi. Dan mungkin satu hal yang menjadi tantangan lagi ya dalam hal penggunaan mesin, yaitu pada saat kita mengeluarkan es krim ke atas kon itu emang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk belajar sampai mendapatkan yang namanya satu bentuk yang sesuai yang diharapkan. Memang teman-teman memang tidak bisa teman-teman akan gunakan mesin ini terus bisa mendapatkan satu bentuk es krim yang keluar itu sesuai seperti yang sudah ada, tapi memang butuh yang namanya proses belajar mengeluarkan es krim dengan baik dan benar. Nah, di sini kami melakukan training supaya baik itu operatornya yang akan memegang mesin ini bisa mendapatkan bentuk yang lumayan bisa diterima atau dijual ke pembeli ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman, seperti itulah perjalanan kami ke Banjarnegara, ke mitra kami yang baru membuka outlet, dan kami berharap dan berdoa semoga sesuai dengan ekspektasi dan target yang sudah dipasang untuk membuka outlet tersebut. Karena memang untuk membuka usaha es krim memang membutuhkan yang namanya modal yang cukup tinggi. Tapi insya Allah kalau kita memang bisa lebih banyak untuk berani berusaha dan bisa fokus dan mempelajari usaha ini dengan baik dan benar, insya Allah hasilnya akan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.